Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan sumpah dan nazar. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Kitab Ahkamil Aimani wan Nuduri, adapun ini ialah sebuah kitab Ahkamil Aiman, ya hukum-hukum sumpah-sumpah dan nazar-nazar. Al-aimanu, dan adapun aiman bi fathil hamzah dengan fathah hamzah, jam'u yaminin ialah jamak dari lafaz yamin. Jadi aiman ini jamak, mufradnya adalah yamin. Wa asluha, dan adapun asalnya aiman lugatan secara bahasa, al-yadu al-yumna ialah tangan kanan. Jadi sumpah kenapa disebut dengan tangan kanan? Karena ya kepercayaan biasanya. Jadi sumpah itu ketika orang bersumpah agar orang lain percaya terhadap dirinya. Jadi kalau ada orang mengatakan misalkan si Budi adalah tangan kanan si Yoko. Nah, artinya si Budi adalah kepercayaannya si Yoko. Jadi seperti itu. Summa utlikot, kemudian diucapkan apa aiman alal halfi atas sumpah. Wa syar'an, dan secara syara. Apa sih aiman itu secara syara? Tahqiquma ialah menyatakannya sesuatu yahtamilu yang memungkinkan apa ma al mukhalafata pada pertentangan. Jadi secara syara adalah tahqiquma yahtamilu al mukhalafata, maksudnya adalah menyatakannya perkara yang memungkinkan sesuatu itu pada pertentangan. Artinya apa? Ketika seseorang misalkan dituduh mengambil, kemudian dia tidak mengambil, artinya kan pertentangan antara perbuatan dia dan tuduhan orang. Nah, di sini dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan itu. Au taqiduhu bidik rismillahi ta'ala, atau dia menguatkannya perkara dengan menyebut nama Allah. Ketika seseorang dituduh mengambil uang dan dia tidak mengambil uang, dia mau menyatakan bahwa dia tidak mengambil uang, maka dia ucapkan demi Allah saya tidak mengambil uang, seperti itu. Nah, ini adalah menguatkannya perkara dengan menyebut nama Allah. Atau bisifatin, atau dengan sifat Allah juga bisa. Demi yang Maha Pengasih, Warrahmani, ya seperti itu. Min sifati dzatihi, dari sifat zatnya Allah. Jadi boleh demi Allah, atau boleh demi yang memberi rizki, demi yang maha berkuasa, seperti itu. Wan nuduru, dan adapun nudur atau nazar jam'u nazarin ialah jamak dari lafaz nazarin, najrun. Jadi najrun ini mufrad, jamaknya adalah nudur. Wasayatin, dan akan datang maknahu, apa maknanya nazar, fil fasli, di dalam fasal alladzi, yang yaitu fasal ba'dahu, yang setelahnya alladzi. Jadi maksudnya nadar ini akan dibahas setelah bab aiman ini. Walain akidu, dan tidak berlangsung, tidak terjadi al-yaminu, apa sumpah-sumpah, illa billahi ta'ala, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, au bidatihi, atau dengan zatnya Allah, kaqaulil halif, seperti perkataan orang bersumpah, wallahi, demi Allah. Nah, sumpah itu tidak terjadi kecuali dengan nama Allah, atau dengan zatnya Allah, atau sifat-sifat Allah. Misalkan demi Allah saya tidak melakukan ini, demi Allah saya tidak ini, seperti itu. Atau demi warrahmani atau warrahimi, ya bisa juga seperti itu. Kemudian seperti ucapannya orang wallahi billahi tallahi, itu huruf sumpah. Au bi ismin, atau dengan nama, min asma'ihi, dari nama-nama Allah, al-mukhtassati, yang khusus, apa nama-nama Allah, bihi, yang khusus, bihi, dengan Allah, allati la tusta'malu, allati, yaitu nama-nama Allah yang khusus, la tusta'malu, yang tidak digunakan, fi ghairihi, di dalam selain Allah. Jadi yang tidak digunakan apa nama-nama Allah di dalam selain Allah. Kaholikil halki, seperti lapat jat, menciptakan makhluk. Kaholikil halki, seperti yang menciptakan makhluk, seperti itu. Jadi sumpah ini bisa disebut dengan yamin ini bisa dengan wallahi billahi tallahi.
atau dengan salah satu dari nama-namanya yang khusus bagi Allah yang tidak digunakan pada selainnya, seperti demi zat yang menciptakan makhluk, itu bisa juga orang mengatakan seperti itu. Wa khaliqil khalqi, demi yang menciptakan makhluk, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Au sifatin, atau dengan sifat, atau dengan suatu sifat, min sifati dzatihi, dari sifat-sifatnya zat Allah, al-qaimati, yang menetap bihi, dengannya Allah, ka'ilmihi, seperti pengetahuannya Allah, wa qudratihi, dan kuasanya atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, atau dengan salah satu sifat-sifatnya yang menetap pada zatnya, seperti ilmunya, demi pengetahuan Allah, demi kekuasaan Allah, itu boleh juga sumpah dengan seperti itu dan sah hukumnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wadabitul halfi, dan adapun batasannya orang yang bersumpah, kullu mukallafin, ialah setiap orang mukallaf, mukhtarin, yang kemauan sendiri tanpa dipaksa, maksudnya natikin, yang berbicara, qasidin, yang bermaksud, lil yamini, pada sumpah. Jadi batasan orang yang bersumpah, sumpahnya diterima, adalah orang tersebut mukallaf. Yang orang bersumpah itu orang mukallaf, artinya sudah balik lah, sudah mukallaf. Kemauan sendiri, tidak ada yang maksa, kemudian diucapkan, dan sengaja untuk bersumpah. Ketika seorang hanya mengucapkan dalam hati, bukan mengucapkan, ada tersirat dalam hati, misalkan saya demi Allah saya akan melakukan ini, misalkan saya akan seperti ini, namun di dalam hati, maka itu tidak dinyatakan sumpah. Tapi kalau diucapkan, maka demi Allah saya akan membelikanmu baju jika kamu lulus, misalkan, diucapkan, maka ini adalah sumpah. Tapi kalau di dalam hati, ini tidak disebut, belum disebut dengan sumpah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.